Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi sebuah pengembaraan yang benar-benar bisa membentuk jiwa dan raga kita. Yap, kita akan membahas soal pengembaraan pramuka. Coba deh bayangin sejenak gimana kalau sebuah petualangan itu beneran bisa mengubah hidup kamu. Bukan cuma jadi cerita seru, tapi jadi sebuah pengalaman yang transformatif. Nah, inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Setiap kisah hebat, setiap perjalanan epik yang pernah kita dengar, itu semua selalu dimulai dari satu hal yang sama. Sebuah panggilan untuk berpetualang. Jadi, apa sih sebenarnya pengembaraan pramuka itu? Gini, ini tuh bukan sekedar camping atau jalan-jalan di hutan ya. Ini adalah sebuah penjelajahan kelompok yang benar-benar terencana di alam terbuka. Tujuannya, wah banyak banget. Mulai dari membangun keterampilan, membentuk karakter, sampai menumbuhkan rasa cinta dan pemahaman yang dalam tentang alam. Semua itu dilakukan sambil menyelesaikan berbagai tugas dan tantangan di sepanjang jalan. Tentu aja, seorang petualang sejati itu nggak pernah berangkat tanpa persiapan matang. Yuk, kita masuk ke bagian kedua dan lihat gimana fondasi untuk sebuah perjalanan yang sukses itu dibangun. Nah, yang keren banget dari persiapan ini adalah semuanya itu dibagi jadi 4 pilar utama. Pertama, jelas kesiapan fisik, karena badan kita ini kan alat utama kita. Kedua, ketangguhan mental, di mana keberanian dan percaya diri itu jadi kompas internal kita pas lagi menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Ketiga, urusan administratif. Ini penting banget loh, rute yang jelas dan izin yang lengkap itu memastikan perjalanan kita aman dan sah. Dan yang keempat pastinya perlengkapan esensial yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini nih yang menarik. Di sini kita bisa lihat keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan kekuatan tim. Perlengkapan pribadi itu nunjukin kalau kamu bisa mandiri. Tapi, perlengkapan kelompok itu jadi simbol kalau kesuksesan sejati itu cuma bisa diraih kalau kita semua bersatu. Prinsip ini berlaku di mana-mana kan, dari kerjaan di kantor sampai di keluarga. Oke, persiapan udah beres. Sekarang kita masuk ke jantung petualangannya. Disinilah semua keterampilan kita diuji dan diasah langsung di tengah tantangan alam. Ini dia nih, toolkit atau perkakas wajib seorang pramuka modern. Tapi coba lihat lebih dalam deh. Navigasi darat itu bukan cuma soal baca peta, tapi soal gimana kita kreatif mecahin masalah. Bikin bivak atau tempat berlindung sementara itu bukan cuma soal atap di atas kepala, tapi soal adaptasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Pertolongan pertama itu soal gimana kita bisa tetap tenang di bawah tekanan. Dan kerja sama tim? Wah, itulah lem yang merekatkan semuanya. Pertanyaannya sekarang, gimana semua keterampilan ini dijalankan secara terstruktur di lapangan? Ini kan bukan sekedar keahlian acak yang dipakai kapan aja, tapi pasti ada prosesnya kan? Jadi, kuncinya ada di 3 tahap ini. Sebuah siklus yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir mirip banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ada perencanaan, di mana kita nentuin tujuan. Ada pelaksanaan, di mana kita berhadapan langsung sama tantangan. Dan yang paling penting, ada refleksi, yaitu saat di mana kita belajar dari pengalaman, mau itu berhasil atau gagal. Siklus inilah yang mengubah pengalaman jadi sebuah kebijaksanaan. Setelah melewati semua tantangan dan mengasah keterampilan, emangnya apa sih imbalan yang didapat? Nah, di bagian inilah kita akan melihat hasil dari semua kerja keras di alam bebas. Yang pertama dan paling terasa, jelas tubuh kita jadi lebih kuat. Perjalanan ini benar-benar menempa kesehatan fisik, kekuatan dan daya tahan. Tapi ini bukan cuma soal otot loh, ini tentang membuktikan ke diri sendiri kalau batas kemampuan kita itu ternyata jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Tapi, seringkali hadiah yang paling berharga itu justru yang nggak kelihatan. Menghadapi alam yang nggak bisa ditebak, itu ibarat latihan mental super intensif. Ini memupuk keberanian untuk terus melangkah, kesabaran pas rencana nggak berjalan mulus, dan ketekunan untuk terus maju meskipun udah lelah. Ini modal penting untuk menghadapi badai apapun dalam hidup. Dan tentunya ada ikatan pertemanan yang ditempa dalam kesulitan. Saat kamu benar-benar harus bergantung sama teman satu tim, persahabatan biasa itu bisa berubah jadi kepercayaan yang dalam banget. Disinilah komunikasi bukan lagi sekedar teori, tapi jadi alat untuk bertahan hidup. Kemampuan kerjasama di bawah tekanan ini jadi aset berharga seumur hidup. Pada akhirnya, semua imbalan ini, fisik, mental, dan sosial, semuanya mengerucut jadi satu hal, keterampilan untuk hidup.
Jejak kaki kita di jalur pengembaraan mungkin bakal hilang diterpa angin dan hujan, tapi pelajaran tentang ketangguhan, kerjasama, dan cara memecahkan masalah itu akan melekat selamanya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Ini adalah tentang kebijaksanaan dan tanggung jawab yang dibawa pulang oleh seorang pramuka setelah perjalanannya selesai. Ini bukan sekedar daftar aturan biasa ya, ini lebih mirip sebuah kode kehormatan saat berada di alam liar. Jangan pernah jalan sendirian. Selalu tetap bersama kelompok. Ikuti instruksi pemimpin. Dan yang paling fundamental, leave no trace. Jangan merusak alam. Prinsip ini mengajarkan tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk selalu meninggalkan sebuah tempat dalam keadaan yang lebih baik dari saat kita datang. Dan inilah pemikiran penutupnya. Akhir dari sebuah pengembaraan itu bukanlah garis finish. Justru itulah titik awal dari seorang pramuka sejati. Karena nilai-nilai yang sudah teruji di alam liar, ketangguhan, kepedulian, dan tanggung jawab, itulah kompas yang akan menuntun mereka seumur hidup. Jadi pertanyaannya bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita semua. Petualangan apa ya yang menanti untuk membentuk diri kita selanjutnya?